Enggak. langsung Oh, ini. oh, iya. Itu kayaknya dari sinyal akunya, Kak. Maaf ya, Kak, sebelumnya. Ngapain? Nama kamu Salam siapa? kenal, Kak. Aku Novita dari cewekbanget.id. Thank you ya, Kak Baby, udah nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng sama aku di After School at Home cewekbanget.id. Tapi sebelum aku mulai pertanyaannya nih, Kak, sama main games dan ada sesi Q&A nanti, semoga waktunya cukup ya, Kak. Aku mau mengucapkan selamat dulu buat Kak Baby atas filmnya yang bakal dirilis nih, Naga Naga Naga, dan single muda yang jadi soundtrack dari film Naga Naga ini. Oh my God! Aku suka banget. Dia langsung Thank you. memamerkan gak tuh kaosnya naga-naga-naga gitu. Thank Oke, you. nah tapi mungkin boleh boleh diceritain gak sih Kak? Ini kita ngobrolin soal singlenya dulu kali ya. Sebenarnya single muda ini menceritakan tentang apa sih Kak yang jadi soundtrack dari filmnya itu juga? Memang ini kan khusus dibikin buat soundtrack filmnya. Jadi dari Mm-mm. lirik ini memang menceritakan karakter aku di situ yang sebagai Monaga. Oh, Karakter si mm-mm. Monaga sendiri dia sangat apa ya, bekerja keras, dia pantang menyerah, dia anak muda Mm-mm. yang berprestasi dengan caranya sendiri, Heeh, dengan heeh. lihat di trailernya dia tuh Mm-mm. sekolah nggak mau di sekolah biasa, dia maunya sekolah di tempat kayak kandang, ada kandang kambingnya, dan dia nggak peduli Iya. soal itu. Heeh. Dia yang penting tuh dia belajar dimanapun dia ngerasa dia bisa belajar gitu, yang penting dari Mm-mm. dirinya aja gitu. Dan menurut Mm-mm. aku suatu apa ya, suatu semangat yang harus anak muda ingat dan Mm-mm. lakukan. Sebenarnya lirik Mm-mm. lagu ini tentang gimana anak muda nggak boleh pantang menyerah, gimana pun Mm-mm. cerita itu. Dan itu semangat yang harus dipunya sama anak muda sekarang gitu ya Kak ya. Karena kemarin jadi, ini aku sedikit cerita boleh kali ya. Kemarin tuh aku sempet nonton film kan, dan trailernya kebetulan filmnya Kak Baby, Naga Naga Naga. Dan aku Iya. langsung, waduh kepo nih, kebetulan juga langsung ada wawancara nih bareng sama Baby Sabina. Jadi aku langsung, oke semangat banget. Kemarin pas banget baru nonton trailernya gitu. Dan ternyata emang cocok banget sama si karakter Monaga ini ya Kak gitu. Nah, tapi kalau boleh tahu, ini pengalaman pertama Kak Baby mengisi soundtrack atau sebelumnya udah pernah, Kak? Sebenarnya udah pernah sih, tapi udah lama banget. Mhm. Sekitar Mhm. tahunan, 5 tahun yang lalu aku sempat isi Oh, sound heeh. film Rompis dulu gitu. Heeh, Terus heeh. Ah, iya. ya udah ayo. Heeh, heeh. Aku juga nonton lagi filmnya Rompis. Dede keren banget juga aktingnya Kak Baby. Dan eh Teman-teman semua yang udah join. iya, banyak Boleh ya? banget nih Kak yang join. Halo teman-teman semuanya, dari tadi aku baca. Thank you ya udah ikutan kita ngobrol-ngobrol tentang film aku Naga 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 yang akan tayang 16 Juni. Langsung promo. 16 Juni nih. Nggak apa-apa Kak. Langsung kaosnya juga tunjukin lagi, iya. Dan aku juga mau ngingetin nih, kalian juga bisa loh langsung tanya ke Kak Baby lewat kolom komentar. Nanti siapa tahu pertanyaan kalian yang aku tanyain ke Kak Baby gitu. Nah, balik lagi nih ya Kak ke obrolan kita gitu. Ini kan setelah 5 tahun Kak Baby ngisi soundtrack lagi nih. Gimana Kak perasaannya kalau boleh tahu? Apalagi ini film yang disutradarai oleh salah satu sineas senior kan Kak gitu. Jadi gimana tuh? Bangga banget gak sih pastinya? Sebenarnya kenapa akhirnya memutuskan juga karena ngerasa ini momennya sangat tepat gitu, dan emang aku Mm-mm. ditawarin juga waktu itu. Jadi aku ngerasa oh ya, aku seneng dengan karakternya, aku seneng dengan ya, bersyukur dengan Mm-mm. kesempatan ya, bisa main di filmnya Pak Deddy Miswar. Mm-mm. Dan ya udah aku pikir kenapa enggak untuk nyanyi, walaupun sebenarnya nervous banget sih, udah lama banget kan soalnya 5 tahun yang lalu. Dan aku ngerasa kalau kalau nyanyi itu bukan comfort zone aku, dimana aku masih butuh banyak belajar sebenarnya. Cuma kalau misalnya acting kan beda ya, emang aku I'm very passionate dan seneng Mm-mm. dengan acting, dan terbiasa juga udah beberapa tahun melakukan itu gitu. Jadi deg-degan tapi somehow happy juga. Ih, iya deh pastinya. Aku soalnya dengerin juga, ah bisa juga kok ini Kak Baby gitu. Maksudnya kayaknya emang mungkin memang perlu sedikit dibiasain kali ya Kak ya. Cuma untuk start ini udah bagus banget Kak menurutku. Dan ini sebenarnya nyambung juga ke pertanyaan aku yang selanjutnya, nyambung banget bahkan. Kak Baby jadi lebih enjoy nyanyi atau acting nih untuk film Naga-Naga-Naga gitu. Kalau prosesnya kan pasti beda gitu ya, nyanyi sama Betul. acting. Nah, lebih enjoy mana Kak tapi?
Iya, sampai saat ini aku masih enjoy acting sih, karena mungkin juga Mm-mm. belum sempat diseriuskan banget yang kan Mm-mm. dari proses film ini aja nih kan khusus untuk soundtrack filmnya, bukan beneran aku nyanyi, aku aku buka apa sih, aku bikin official music aku gitu. Jadi Mm-mm. belum berasa gitu mengeluarkan lagunya gitu. Jadi lebih ngerasa bikin filmnya gitu, karena kan prosesnya juga lebih panjang kayak Ah, bulan readingnya juga gitu. mm-mm, So mm-mm. masih acting ya, tapi kita nggak ada yang tahu nanti gimana. Nah iya makanya aku itu pertanyaan aku selanjutnya juga. Jadi ke depannya karena udah tahu kan proses bikin lagu tuh seperti apa, rekamannya seperti apa, kira-kira bakal nyeriusin nggak sih? Tuh juga Kak Baby ada bakat juga sebenarnya kan dinyanyi gitu. Gimana tuh Kak? Uh, Dipikirkan, lagi sedang dipikirkan kesempatannya Mm-mm. karena pasti nggak datang 2 kali kan. Dan aku juga udah Mm-mm. sempet lihat dari lagu muda ini yang keluar sebagai soundtrack pun, alhamdulillah baik diterima dengan masyarakat. Jadi mungkin akan bisa jadi akan meneruskan dan menseriuskan suatu saat nanti Mm-mm. Mm-mm. kalau ada waktunya. Oke. Ditunggu ya Kak ya. Nah, kayaknya tuh kita pastinya nggak afdol kali ya kalau kita nggak ngobrolin filmnya sedikit gitu. Kalau tadi di awal kan Kak Baby sempat singgung soal si karakter Monaga ini. Tapi aku sebenarnya penasaran juga karena ini kan setahu aku kalau nggak salah ya Kak, ini sequel dari film Naga Bonar gitu ya. Kalau salah tolong dibenarkan gitu. Naga-naga ini. Nah, aku jadi makin penasaran sebenarnya kalau dari secara keseluruhan tentang apa sih Kak gitu. Ya, jadi mungkin yang sudah tahu soal film Naga Bonar dari yang pertama pada dimainin sampai ada Om Tora juga di film keduanya dan yang ketiganya ada aku. Sebenarnya memang nyambung sih ceritanya dalam arti aku menjadi cucunya di mana cycle-nya keulang lagi dan mungkin sedikit spoiler karakternya nggak apa-apa sih ini. Karakternya itu mirip dengan Naga Bonar juga. Jadi ya turun menurun lah ya. Cuma beda ceweknya. Selama ini kan yang Benar. divisualisasikan dari cowok ya. Oh. Dia sekarang visualisasikannya ke cewek. Gimana cewek yang bertingkah seperti sang naga bonar gitu. Yang nggak benar ini, iya benar. Soalnya aku sempat lihat juga pas di trailer itu ada scene yang kayak kakak, Katora sama Pak Deddy Mizornya tidur terus Iya, terus sambil ngituin kaki gitu ya. kita bener-bener sebenarnya plek-plek sama dalam arti Mm. selengeannya. Mungkin yang belum tahu karakternya tuh selengean, tapi Oh. juga dan sangat nasionalis juga benar dengan perang gitu. Dan kalau aku sendiri gimana aku berperang mencoba menjaga negara ini dengan caraku sendiri, dengan belajar dalam Mm-mm. edukasi Dengan sendiri belajar. dimanapun. Mm-mm. Ini kan ceritanya generasi sekarang kan memang banyak akses ya kita kayak Gitu. ke informasi gitu. Jadi gimana dikasih lihat di situ filmnya sebenarnya tentang keluarga juga, Mm-mm. tentang pendidikan juga, tentang nasionalis juga sih, nasionalisme tentang cinta Indonesia tanah air. Mm-mm. Iya, 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 benar-benar. Benar sih. Aku makin penasaran sejujurnya. Jadi pengen nonton nih nanti nih di bioskop ya, girls ya. Jangan di tempat ilegal yang lainnya gitu. Harus di Oh, bioskop. Gitu. Nah, Indonesia. betul, betul. Balik lagi nih Kak ke lagu muda. Aku mau tahu dong proses kreatifnya tuh seperti apa sih Kak? Kayak rekamannya itu berapa lama sampai bisa kira kita dengerin nih di semua platform digital music streaming. Iya, jadi sebenarnya aku itu udah rekaman di tahun lalu 2021 pertengahan Mm-mm. puasa deh kayaknya, puasa sebelum lebaran gitu. Udah rekaman, udah beberapa kali. Mm-mm. Dan sepertinya sih sudah siap. Aku kurang tahu ya pas sudah selesai aku rekaman itu ada proses apa lagi selanjutnya. Tapi saya yang Oh, aku tahu udah selesai dari tahun lalu. Cuma dan memang pengen ditayangkan sebelum dikeluarkan sebelum filmnya tayang gitu. Jadi seharusnya memang oh, film oke. tahun lalu tayangnya. Tapi kan karena waktu itu Mm-mm. ada PPKM, Pandemi. Mm-mm. jadi akhirnya ke tahun ini dan akhirnya keluar deh sekarang gitu. Nah, keluar deh. Alhamdulillahnya sesuai rencana ya Kak, tetap maksudnya dirilis sebelum filmnya main di bioskop gitu ya. Cuma agak mundur aja tahunnya gitu. Heeh.
Tapi kalau boleh tahu lirik bagian mana sih yang paling Kak Baby suka gitu? Dan kalau boleh sambil nyanyiin. Aduh, keren. Kamu tak bisa menggapai semua cita, rasa ragu, malu, buanglah jauh. Kayaknya itu deh, aku suka Mm-mm. ya. Rasa Benar-benar. ragu, malu, buanglah jauh. Karena kan banyak banget anak muda juga sekarang banyak yang ngerasa insecure dan struggle untuk kamu langsung Ya kayak ini loh yang ngobrol sama Kak Baby tuh insecure juga orangnya. Benar-benar benar. menyemangati dan mendorong untuk kayak ayo kita harus lawan insecurity kita walaupun ya memang ya semua orang punya insecurities sendiri. Iya, setuju Jadi sih. inget aja semua orang punya dan yang penting gimana cara kita ngehandle ini aja. Iya, setuju banget Kak. Tapi aku jadi ada follow up question nih. Kalau Kak Baby lagi ngerasa insecure, itu tuh kalau boleh diceritain satu hal yang emang bikin Kak Baby insecure tuh apa dan gimana cara Kak Baby ngatasinnya? Biasanya yang paling sering tuh apa gitu? Insecure, Mm-mm. sebenarnya mungkin lebih ke nggak usah serius-serius amat ya mungkin. Mm-mm. Jadi beberapa aku tuh punya skoliosis jadi kayak tulangnya tuh tapi jangan serius-serius banget deh. Nah Mm-mm. itu nggak banyak orang yang tahu. Nah aku tuh punya itu dan kadang suka Oke. insecure dengan bentuk badannya kan jadinya miring gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Ya insecure awal-awalnya susah juga melewati untuk PD-nya gitu. Tapi lama-lama terbiasa sendiri dan awalnya tuh karena aku ngerasa kayak mindset aja sih Kak. Jadi kayak aku ngerasa oh ini kekurangan aku yang aku harus tahu dan pastinya harus dijaga ya. Maksudnya supaya tidak makin memburuk. Cuma Mm-mm. ini juga aku mikirnya sebagai pengingat pada aku untuk selalu bersyukur aja sih. Mm-mm. Jadi Mm-mm. oh iya, misalnya aku udah punya semuanya nih. Oh iya, tapi aku nggak punya yang ini nih gitu dan aku harus ingat sama yang di atas tuh buat bersyukur gitu. Ah, ah, ah. Cuma memang nggak segampang itu, nggak segampang cara kita ngomong ya. Pasti Iya, struggle-nya betul. Pasti. Ah. cuma yakinin diri dan mind control-nya harus kuat sih mungkin lebih ke Mm, situ. mm, 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 mm. Iya, iya, aku setuju banget juga sih, Kak. Jadi kayak mungkin kita mengenali kelebihan kita apa, terus sama menerima kekurangan kita. Karena emang setiap orang pasti ada kelebihan kekurangannya sendiri gitu ya. Tapi kalau aku melihat, sejujurnya ya, kalau aku melihat Instagramnya Kak Baby gitu, kayak bener-bener Kak nggak kelihatan, sejujurnya ya. Jadi kayak Aku kan pas foto-foto tuh, ih, gila, aku suka banget, pede banget. Percaya dirinya tuh aku suka gitu. Jadi kayak termotivasi untuk, ayo, kita bisa juga gitu. aku ngerasa uh, apa ya? Aku baru tahu juga dan setuju dengan ternyata energi positif tuh bisa menular ya, beneran gitu. As Mm-mm, mm-mm. update hal-hal yang positif tuh beneran orang ngerasa nyampe gitu energi Iya, positifnya. Aku heeh, ngerasa bener. hal-hal yang negatif yang gitu-gitu tuh aku kurang nyaman untuk update, kurang nyaman untuk menyuarakan karena aku nggak mau nge-share negatif energi ke orang-orang. Yang aku Mm-mm. ngerasanya aku sih ya sebagai orang yang ngelihat misalnya ada orang yang ngupdate negatif-negatif gitu, aku jadi ngerasain juga dan aku mikirin gitu. Jadinya aku nggak mau orang-orang ngerasain itu dari aku. Jadi ya Sama, iya. gitu untuk share-nya yang baik-baik aja tapi kadang-kadang aku suka ingetin bahwa ini bukan semuanya bukan Iya, bukan bener. Nggak ya selalu baik-baik aja gitu ya. ya pilih ngasih positif-positif aja gitu. Mhm. Iya, Kak. Thank you ya, Kak Baby udah mau sharing ke Cewek Banget tadi sore hari ini. Tapi tetap Kak, aku suka banget ya energi hari ini juga gitu pas ngobrol, ngeliat-ngeliat postingannya juga. Oh my God, adorable sekali nih perempuan gitu. Nah, kita ngobrol-ngobrol lanjutnya soal next projectnya Kak Baby nih. Kira-kira apa sih Kak kalau boleh tahu ya? Kayak mungkin ada series atau film lagi atau mau single lagi sebelum kita lanjut ke dua games dan sesi Q&A. Silakan Kak. Sebenarnya aku kemarin tuh udah selesai syuting 2 series yang Wow, oke. harusnya sih tahun ini akan tayang mungkin di akhir Mm-mm. tahun
pertengahan. Jadi kan ada dua. Jadi kayaknya pertengahan tahun tayang satu sama yang akhir tahun tayang lagi satu lagi gitu. Untuk film sendiri agak akan tayang, tapi untuk syutingnya aku baru aja kemarin selesai syuting salah satu project yang belum boleh dikasih tahu, tapi itu seru banget karena syutingnya tentang genrenya itu thriller gitu. Jadi menurut aku banget. Oke, oke, oke. Penasaran nih, kayak, "Hah, tentang apa tuh?" Makin penasaran karena nggak boleh dibocorin kan. Ini bukan yang sama Kak Feby, bukan ya? Ya, sama Kak Feby itu, Kak sama Feby Oh, heeh, heeh, oke. gitu. Terus udah sih Mhm. aku karena sebenarnya di Agustus ini Juli akhir sih ke Agustus aku bakal kuliah di Amerika dulu. Jadi syutingnya sebenarnya last project kemarin yang sama Kak Feby gitu. Tinggal Hmm, hmm, hmm. gitu. Hmm. Kira-kira sampai berapa lama tuh, Kak? Pasti pada penasaran gak sih kayak, "Oh my God, mau ke Amerika, kita ditinggal dong yang di sini." Gimana tuh? Iya itu hanya setahun aja sebenarnya. Jadi insya Oh, Allah oke. aku kayak di sana aku tiba-tiba menghilang aja tapi kayak nggak hilang gitu. Udah hilang, karena karya-karyanya tetap ada ya, Kak, ya, gitu. Bahkan udah sampai akhir tahun tuh, gitu. Ya. Sama Kak Baby tuh sempet ngevlog juga kan kalau nggak salah masih masih aktif Kakak. Tadi banyak yang nanyain juga tuh. Kemarin jadi aku tuh sekarang udah beneran edit sendiri. Kayak aku sebenarnya seneng juga ngedit sendiri. Aku nyoba-nyoba Mm-mm. apa ya ngerasanya sesuai taste aku aja gitu dan aku yang tahu momen-momen Oke, oke. vlog itu lebih ke everyday life aku. Jadi kayak kadang susah juga kalau punya editor tuh harus ngasih tahu sesuai persis. Masalah aku tuh pengennya sesuai persis dengan aku yang apa yang aku mau. Jadi kayak akhirnya aku belajar untuk edit. Cuma memang kemarin-kemarin tuh aku bikin banyak vlog, banyak draftnya, tapi aku nggak ada waktu untuk editnya. Jadi jadi belum tayang-tayang. Belum Cuma ini tayang-tayang karena iya mm-mm. udah lebih reda, aku udah selesai syuting juga kemarin last project, jadi aku udah mulai nih mau edit-edit gitu. Banyak Nah, banget tuh. kayak gitu. Oke. Oke. Berarti ditunggu aja tuh ya girls ya untuk vlog terbaru dari Baby Sabina gitu. Ini Semoga juga ada aku akan ngevlog, jadi tenang aja, aku tidak akan hilang. iya, semoga ada niat dan kekuatan untuk ngeditnya itu ya Kak ya. Karena multi talented banget ternyata bisa edit video juga loh cewek ini, keren banget. Oke, Kak Baby thank you. Kita udah selesai nih sesi pertanyaannya bareng sama cewekbanget.id. Sekarang aku mau lanjut dulu ke satu games, abis itu kita lanjut ke sesi Q&A. Karena udah dipilihin nih sama tim cewekbanget.id, udah banyak banget yang nanya. Jadi daripada makin penasaran kan yang nonton live kita pada sore hari ini, jadi kita langsung mulai aja. Games yang pertama ini soal baby's first time. Jadi pertanyaan-pertanyaan seputar pertama kalinya Kak Baby. Oh my god, oke. Apa? Ini ada 5 pertanyaan Kak. Bisa sambil diceritain singkat aja. Oh my God, lucu sekali. Namanya Dia Lucius. mau kucing. Siapa namanya Kak? Lucius namanya, say hi. Lucius. Oke. Hai, hai, hai Lucius. Aduh, gemes banget. Oke, pertanyaan pertama ya Kak. Di Games Baby's First Time, kapan pertama kali Kak Baby Sabina itu ikutan casting? Wah, kalau ikutan casting itu aku umur 8 tahun, kelas 3 SD ya berarti. Wow. Itu buat apa tuh Kak waktu itu? Itu proyeknya kayak nggak boleh dikasih tahu sih. Coba ada Oh, buat film, oke. buat film. Oh, buat film. Oke. Nah, itu saat itu kemauan sendiri atau karena mungkin tahu dari teman-teman atau mungkin nonton dari nonton film terus Kak Baby, ih Ah, aku mau deh mah misalnya atau diarahin. kan aku SD ya, SD kelas 3 ya. Jadi aku tidak Mm-mm. tahu apa, cuma ibuku saja yang mengajak. Terus aku sampai di tempatnya pun masih nggak tahu nih mau ngapain gitu. Seingat aku ya, aku itu casting dan casting tuh ternyata seperti itu tuh aku juga baru tahu. Jadi sebenarnya gara-gara Ah, mau itu pas masih kecil banget oh, soalnya. oke. Kalau Mm-mm. dulu baru casting lagi mulai SMP kelas 2 itu baru ngerti dan itu kemauan sendiri gitu. Itu baru paham lah ya. Oh, casting seperti ini nih, apa yang mesti disiapin gitu sebelum-sebelumnya gitu ya, Kak. Oke. Selanjutnya nih, Kak. Pertanyaan selanjutnya, kapan pertama kali nyalain kompor dan masak sendiri? Biasanya kan kita suka nakal-nakal gitu tuh pas kecil, saking laparnya, tapi nggak ada makanan, misal. Jujur kalau aku sendiri kalau masa kecilnya tuh kayaknya bukan ke makanan sih, bukan jailnya tuh bukan situ. Aku suka banget make upin orang, aku suka banget nyatok but gitu-gitu emang centil banget deh. Oh, Cuma
Kalau misalnya masak tuh kayaknya baru SMP. Kiri, bikin telur, masak itu tuh baru SMP kayaknya. SD tuh SMP, oke. banget. Mm-mm. Tapi aku jadi penasaran yang soal dandanin orang, kayak nyatok-nyatokin orang. Pertama kali megang catokan tuh kapan, Kak? Itu kan lumayan bahaya juga nggak sih? Karena panas kan kalau nggak hati-hati. Kalau catokan tuh mungkin SD kelas 5-an ya. Kayaknya kalau misalnya makeup tuh aku inget banget dari Mm-mm. bayi, dari dari TK tuh mama cerita kalau aku ke TK itu selalu bawa makeup, bukan cuma buku doang, bawa makeupin teman-temannya. Jadi udah ada jam-jamnya gitu. Jadi makanya kalau Oke. sekolah tuh nggak rame rasanya gitu katanya. Nah, Tapi emang aduh gemes banget. Dari TK loh bawa-bawa makeup dia. iya dulu punya kayak Hmm. gede makeup. Aku nggak tahu sih itu mainan apa enggak. Kayaknya mainan Hmm. beneran gitu makeupnya. Main Aku makeup ya. tuh tapi aku agak lupa sih untuk makeup ini tuh lupa, memorinya udah kurang ada. Iya Kak, nggak apa-apa. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Kapan pertama kali naksir sama cowok? Kapan tuh? Sir TK ya. juga mungkin? Naksir Kayaknya doang nih, kayak, ih ganteng, suka gitu misalnya. as in yang beneran bukan misalnya bukan artis gitu-gitu kan. Mm, Kayak mm, temen gitu ya. iya, Kayaknya hmm, SMP kelas 2 deh. SMP kelas 2 deh. Aku aku baru kelas 2. ya gitu kayak. Aduh, 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 aduh. Gemoy banget, gemuk. Mm-mm. Itu tuh teman sekelas atau gimana Kak? Kayak kenapa saat itu Kak Baby bisa suka sama tuh cowok, emang rapi, pinter, atau nggak pernah datang telat misalnya? Kayaknya itu nggak teman-teman main aja, teman bukan sekolah sih, teman main Mm-mm. aja. Pada waktu itu sesuai aja dengan tipe aku dan nyambung aja ngobrolnya. Jadi kayak wah udah Mm. sesuai, terus ngobrolnya nyambung terus asik juga. Jadi kayak Juga oke. Mm-mm. pada saat Tapi pada saat itu, tapi apakah ngobrol nyambung masih jadi salah satu kriteria Kak Baby kalau nyari pasangan atau nyari pacar, bener nggak? pas itu Masih lah, masih ya? cek itu selalu kalau ngobrol sih, kalau ngobrol udah nyambung dan aku suka cara Mm-mm. pemikirannya, Mm-mm. bisa suka sendiri. Mau yang aslinya tadinya aku nggak suka, tapi ya kalau udah ngobrol tuh dan aku tahu orangnya ya pinter, Mm. cara kayak gimana tuh suka tiba-tiba bisa oke, ngerasa Oke, cocok. iya, bisa kali ya kita swipe right dulu gitu ya. Nah, jadi buat buat cowok-cowok nih yang nonton live kita pada sore hari ini, yuk coba yuk mulai memantaskan diri gimana nih biar punya pemikiran yang menarik untuk Baby Sabina gitu. Nah, lanjut nih Kak, pertanyaan terakhir, kapan pertama kali pergi ke luar negeri dan kemana saat itu kalau boleh diceritain? Kapan pertama kali? Pertama kali pergi ke luar negeri. Aduh, kapan ya pertama kali tuh? Aku tuh inget banget. eh Kayaknya pertama kali mungkin ke Hong Kong ya. Tapi tuh aku masih bayi banget. Kan aku nggak ada memorinya. Cuma Ah, pas fotonya tuh aku ada di Hong Kong. Jadi kayaknya sih Hong Kong. Oke, berarti ke Hong Kong ya. Yang aku inget sih Singapura. Singapura. Mm-mm, Nah, itu saat itu tujuannya untuk ada keperluan syuting kah atau liburan bareng keluarga, Kak? Enggak sih, itu pas masih kecil, masih SD, kayaknya liburan keluarga aja, kita pengen main ke sana Liburan. gitu. Mm-mm. Seru sekali. So, aku juga kayak ngeliat lagi-lagi, ngeliat di feed Instagramnya Kak Baby kayak ih, sering banget jalan-jalan bareng gitu, sekeluarga lengkap. Itu kayak Ya, seru banget. ya, Ikutan ke bawah positif gitu tuh tadi tuh kayak yang Kak Baby bilang. ya. Yeay. Oke, thank you Kak. Udah jawab pertanyaan di Games Baby's First Time. Dan itu tadi udah selesai semua pertanyaannya. Sekarang karena waktunya terbatas, aku mau mulai masuk ke sesi Q&A ya Kak. Ini udah Oke. dikumpulin sama timnya dari cewekbangga.id. Ada pertanyaan dari Ica_Natasyaya. Gala Premier Naga 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 kapan Kak? Ayo Kak, langsung promosi Oh, lagi. premier. I'm so excited. Besok malam. Besok malam banget. Iya. Langsung tuh. Ngecek-ngecek tiketnya di bioskop terdekat gitu ya. Langsung pilih Mhm. kursi nonton naga-naga-naga gitu. Kayak dari tadi berisik banget. Mik, menurut gue lo diem sih. Dan aku tuh suka banget ya. Kak.
Hai teman-temanku yang aku tidak melihat kalian join. Oke, Gemes banget, suportif. Oke, lanjut ya Kak. Ada pertanyaan dari, aku bingung nih bacanya, mohon maaf. FCSGCZ_. Tayangnya film Naga-Naga-Naga di seluruh bioskop Indonesia kah? Hmm. pas dong di seluruh bioskop Indonesia. Cuma pastinya kan sekarang alhamdulillah banyak banget film-film Indonesia yang tayang, film luar juga. Bioskop sudah kembali. Jadi aku paham banyak pilihan. Nah, tapi kalau misalnya kalian menunda filmnya, nanti bisa jadi turun, tidak ada lagi. Bioskop-bioskop kan Bener lagi. semakin dia ngelihat kalau misalnya banyak yang nonton pasti akan dibanyakin studio, Dipanjangin ya, banyakin studionya. pasti akan dikurangin gitu, jadi bisa jadi aja nggak ada lagi kalau misalnya kalian menunda nontonnya, jadi harus langsung nonton. Besok malam banget premiernya ya, jadi nggak usah ditunda-tunda tuh. Ini disiapin terus mau nonton tanggal 17 aman, 19, 18, 20 itu pasti masih ada seminggu. Oke, seminggu tuh. Pokoknya diingetin lagi nontonnya cuma di bioskop, jangan dari potongan-potongan di TikTok. Nggak boleh, di bioskop harus gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @nuraini.octavia 1048. Kak, kapan filmnya tayang? Aku baru bilang Bilang lagi. 6 Juni, besok 6 malam premier. 16 Juni. 16 Juni. Jadi harus nonton tuh. Langsung Aku di hari pertama, jangan tunda-tunda. banget karena aku juga belum nonton sama sekali, jadi makanya excited banget buat besok karena pertama kali nonton dulu kan, aku duluan baru kalian. Iya, wah, oke. Aku kira tuh kalau kalau pemain tuh justru udah nonton fullnya ya, ternyata enggak ya. Di Belum, beberapa hmm, kasih dulu, tapi beberapa mm, juga karena pengen dapet emosinya juga, biasanya sih direkam juga mm. apa Iya lagi. gitu, jadi emang dikasih di gala premier biar rasa tegangnya ada. Iya benar-benar benar setuju sih Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak, ada dari @sandrinajoko_. Apakah Baby akan kembali main sinetron atau udah nyaman main film atau series? Bener nih. Gimana tuh Kak? Lagi nyaman sih main series dan film, bahkan kayaknya malah sekarang pengen nyoba lebih banyak film karena Hmm, series itu aku ngerasa dia satu series aja makan cukup banyak waktu, waktu jadi ya buat syuting. iya, kalau misalnya aku milih film kan lebih banyak yang bisa dilakuin gitu, maksudnya beda-beda Hmm, kan gitu. Tapi hmm, tetap hmm. enjoy keduanya. Mungkin untuk sinetron nggak dulu karena masih banyak yang pengen dilakuin di luar, karena kalau sinetron tuh benar-benar harus sinetron terus kan. Setiap Oh, hari benar. nggak ada Hmm. istirahat juga, nggak bisa jalan-jalan juga, sedangkan aku lagi seneng-senengnya sekarang, kita kan udah alhamdulillah udah lebih nyaman Lebih sekarang, longgar juga ininya udah peraturan. jadi dulu deh gitu. Oke deh, nah itu ya Sandrina Joko tuh. Jadi milihnya sekarang lagi banyakin film gitu kalau Kak Baby. Nah pertanyaan selanjutnya nih Kak, ada dari Witri 07. Kalau boleh tahu lawan mainnya nanti sama siapa aja Kak? Di film Naga-Naga-Naga ya Di berarti film Naga-Naga-Naga. ya, sama Pak Deddy Miswar, Om Hmm. Toro, Tante Wulan Guritno sebagai ibuku, Om Tora sebagai papahku, terus ada Sasa Utari juga sebagai teman aku nanti. Uh, Hmm. Pas itu banyak banget, ada Darius, banyak sih, banyak pemainnya, tapi memang mostly lebih banyak yang tua-tua, anak kecilnya beberapa doang gitu, karena cerita tuh bukan ke anak muda banget gitu, lebih ke akunya doang. Dan tapi fun fact, aku tadi lupa cerita kalau filmnya lucu banget. Dari aku syutingnya aja soalnya udah lucu banget, pasti hasilnya juga lucu banget. Jadi Ya, kalian tuh lucu ya. nggak akan cuma ngerasain haru, tapi akan tertawa juga. Jadi harus ajakin keluarganya dan Hmm. teman-teman. Oke, keluarga, teman-teman, pacar, atau nonton sendiri juga nggak apa-apa ya Kak ya? Tawa juga nggak apa-apa kok. Iya Pacar bener, bener banget lagi. Biar kayak abis itu bisa ngobrolin kan. Misalnya sebelum-sebelumnya nonton Naga Bonar juga. bisa. Pakai tahu. Iya. Nah, ini ada juga nih Kak pertanyaan dari Delsa Natalia_. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya Kak ya. Kak Baby, kapan ke Makassar? Ditanya tuh, kapan ke Makassar? Aku pengen sebenarnya
roadshow kan. Biasanya tuh kita Ah, banyak kota tuh kalau bisa ada roadshow. Tapi sepertinya sayangnya kali ini belum ada gitu. Cuma nanti kalau misalnya ada, pasti aku akan ke sana dan pasti aku bakal infoin juga. Jadi tunggu aja ya. Terima kasih Makassar. terima kasih. Pokoknya semua bakal diinfoin di lewat sosial medianya Kak Baby ya gitu. Jadi buat teman-teman yang belum follow Kak Baby Sabina nih gitu, tapi kepo kira-kira kegiatan dia apa aja ya langsung lah follow biar tahu kira-kira dia bakal roadshow kemana. Kalian infoin aja karena dia tanyain kapan ke Makassar. Aku sering banget ditanya yang aku akan pergi dalam waktu dekat, benar-benar minggu ini banget, bakal ke Aceh. Mungkin orang-orang kalau misalnya pada nanyain mungkin waktu itu aku akan ke Aceh. Memang Aceh itu kampungku juga dan aku udah udah 4 tahunan lebih atau 5 tahun aku nggak balik. Jadi aku akan Lama banget. ya excited banget gitu. Kira-kira udah tahu belum Kak, selain untuk urusan pekerjaan gitu ya, bakal bakal nyobain apa di sana? Karena kan udah lama tuh, udah 5 tahun gitu kayak, oke gue harus makan ini misalnya pas di Oh, Aceh. jadi emang aku tuh dari tadi tuh lagi mikir-mikir mau kemana ya. Karena emang aku tuh di Aceh tuh dari kecil sampai aku SMP kan. Jadi lumayan banyak banget. Hmm. Jadi emang Bener, lama. bener. Dan aku fun fact punya water park gitu di sana yang sekarang buka lagi. Oh. Akan Heeh. ke sana. Park. Aku itu tuh tempat masa kecil aku sih. Dulunya tuh kayak cuma villa keluarga aja. Cuma jadinya Hmm. buka buat publik gitu dan ditambahin slide-nya, ATV, terus kayak ada flying fox segala macam. Jadi pasti banget ke Oh situ. seru, seru Iya, banget tuh. datang ya guys. Terus Nah, itu pasti tuh, nanti ketemu Kak Baby. makanan-makanannya sih. Hmm. Makanan Hmm. makanan Aceh kan udah disiapin udah dicatat kemana-mana aja dan ke pantainya karena bagus banget Ke lampu pantainya. Wow, oke Kak. Duh, jadi banyak pengen ke Aceh juga nih minggu ini nih kita nih. Langsung nyari tiket ya. pesawat kali habis ini. Oke, Kak Bibi karena waktunya terbatas, makasih banyak banget ya Kak udah sharing-sharing sama aku, sama teman-teman cewek banget.id juga yang live kita pada sore hari ini yang nonton. Nah, tapi Kak, sebelum kita dadah-dadah, aku mau memberikan kesempatan buat Kak Bibi untuk ngasih closing statement. Silakan, dipromosin lagi. Oke, udah kelihatan bajunya. Bener Oh, agak munduran nih ya. teman-teman jangan lupa nonton film nih Naga 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 aku bermain sama Pak Deddy Miswar sama Om Tora sama Tante Wulan dan ceritanya di sini aku jadi tomboy banget nggak kayak gini nih nggak sefeminim ini aku tomboy banget aku kerjanya main bola pokoknya habitatku tuh main bola sama teman-teman dan temennya ya jadi Hmm. kalian sana gimana Baby Sabina tomboy itu gimana sih terus di situ juga aku iya main sama Pak Deddy Miswar yang Om Tora juga yang lucu-lucu banget jadi Hmm. seru waktu itu syutingnya dan ini juga menceritakan tentang nasionalisme gimana kita harus cinta sama negara kita yang biasanya anak muda kan juga banyak yang rasanya lupa gitu hanya Hmm. hidup di sini tapi tidak mencintai negaranya sendiri gitu jadi banyak Betul. yang bisa diambil tentang masalah di dalam keluarga juga gitu jadi nonton aja Hmm. hibur, mengharukan, dan pokoknya seru deh. Ajak teman-temannya, keluarganya sama pacarnya juga boleh, boleh banget. Heeh, benar benar benar. Keluarga pacar juga boleh. Tadi kan dibilang pokoknya 16 Juni gitu ya. Kalau kalau nyari film tentang yang syarat akan nilai-nilai nasionalisme, bisa buat semua umur, ketawanya ada, harunya ada, yaitu naga-naga-naga gitu. Tidak ada yang lain. Oke, thank you Kak Baby. Udah ngobrol-ngobrol sama aku di sini di cewekbanget.id. Sehat-sehat selalu ya Kak. Semoga semuanya lancar, proyek-proyek selanjutnya, dan perjalanan ke Acehnya juga lancar dan menyenangkan pastinya. Buat Kak Baby. Thank you Makasih Kak. .id and also Cewekbanget.id. thank you so much. Dadah, Thank you. Dadah, Kak. Sehat-sehat, bye. Kak Baby. Bye.